能看清吗？治疗！我突然有种不好。将敌人杀光！不到你们管！好了，怪不得我死，那就怪。呀，实际我本命召唤兽，天阳三绝第一绝！此神原是巨灵神的传承人。你敢把他？你真的逼他进去？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-138. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen bersama dengan CR telah mengalahkan sang Raja Demon Belial, dan juga urusan mereka kemarin di Quill Warrior akhirnya telah usai, dengan kemarin juga Wang Yuan telah meningkatkan kekuatan dari Menara Batu Yeshua menggunakan kekuatan dari Dewa Roh Raksasa, yaitu untuk meningkatkan kekuatan Quill Warrior mereka, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk merekrut Sima Yi dan juga Ying Er, yaitu dengan Hanyu dan juga Lin Xin yang disuruh untuk menjemput Sima Yi, sedangkan Hao Chen bersama dengan CR dan juga Wang Yuan akan menjemput Ying Er. Tetapi setelah mereka sampai di tempatnya Ying Er, yaitu Istana Jiwa, tiba-tiba saja mereka tidak mendapatkan sambutan hangat di sana, dengan menyuruh kepada Hao Chen dan juga lainnya untuk segera pergi dari Istana Jiwa karena Ying Er yang tak ingin kembali lagi bersama dengan Istana Jiwa mereka. Tetapi di saat Hao Chen bersama dengan teman-temannya yang ingin mencari tahu mengenai Ying Er pada malam harinya, mereka bertemu dengan perwakilan dari Istana Jiwa yang menyuruh kepada Hao Chen dan juga teman-temannya untuk menyelamatkan Ying Er karena Ying Er yang akan dikorbankan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lin Xi bersama dengan Hanyu yang telah sampai di tempat dari Sima Shan sekarang berada. Mereka mencari keberadaan Sima Shan di kota tersebut, yaitu di sebuah kota yang disebut dengan kota Zhangguan. Setelah mereka sampai di kota Zhangguan, mereka melihat adanya seseorang pria botak. Lin Xin mengira kalau itu merupakan Sima Shan yang langsung menghampiri pria botak itu, tetapi setelah dilihat wajahnya ternyata bukan. Hal ini pun membuat Lin Xin bersama dengan Hanyu cukup terkejut karena mereka kira di wilayah kota ini hanya ada Sima Shan saja yang botak, ternyata adanya pria lainnya. Tetapi tak lama kemudian pria botak itu mengatakan bahwasanya adanya pemimpin mereka yang telah memasuki arena pelatihan, seketika membuat keributan di sana karena ternyata pria botak lainnya bermunculan untuk pergi ke tempat pelatihan, melihat bagaimana pemimpin mereka berlatih untuk bisa mempelajari bagaimana cara berlatihnya pemimpin mereka. Hanyu bersama dengan Lin Xin yang melihat pria botak lainnya menjadi sangat kaget karena tak menyangka semakin banyak pria botak yang berada di kota ini. Lalu pun Hanyu bersama dengan Lin Xin juga penasaran dengan pemimpin mereka, lalu mereka pun pergi ke tempat dari arena pelatihan. 你能看清吗？ 我突然有种不好。 Yang setelah mereka sampai di sana, mereka melihat adanya pria botak lainnya yang memamerkan kekuatannya menggunakan palu bulatnya, menghancurkan menara di arena pelatihan, yang membuat semua murid di sana menjadi bersemangat melihat pemimpin mereka memamerkan kekuatannya. Pemimpin mereka melepaskan bajunya dan para murid lainnya juga ikut melepaskan pakaiannya, dan ternyata pemimpin itu merupakan Sima Shan, membuat Hanyu bersama dengan Lin Xin semakin kaget. Menarik cuy. Apakah di sini nanti Sima Shan juga akan memiliki masalah seperti teman-teman Hao Chen lainnya? Tapi semoga enggak, karena cukup merepotkan jika Sima Shan ini memiliki masalah juga. Kemudian pun kita berpindah ke tempat ritual dari Aula Jiwa sekarang. Tampak sekarang kakeknya Ying Er sedang melakukan sebuah ritual kepada tubuhnya Ying Er, yang tampak tubuhnya Ying Er mulai memudar. Tetapi di sini kakeknya Ying Er mengatakan kalau ia melakukan hal ini demi kebaikannya Ying Er, dan tak lama kemudian ada
adanya Hao Chen bersama dengan Chai dan juga Wang Yuan yang datang ke tempat kakeknya Ying membuat kakeknya Ying merasa marah karena mereka bertiga telah memasuki wilayah ritualnya tanpa izinnya, yang langsung ia mengeluarkan binatang roh pelindung berupa beruang raksasa, yang setelah itu pun terjadi pertarungan antara Hao Chen bersama dengan Chai dan juga Wang Yuan melawan beruang raksasa tersebut, yang dalam pertarungan itu juga kakeknya Ying menyuruh kepada Hao Chen dan juga lainnya untuk segera keluar dari tempat ini karena mereka tidak memiliki urusan untuk mengganggu urusan istana jiwa. Hao Chen bersama dengan Chai dan juga Wang Yuan tak menuruti perkataan dari kakeknya Ying yang di sini juga Hao Chen menjawab bahwasanya mungkin mereka tak layak untuk mengikuti urusan dari istana jiwa, tetapi karena di sini Ying yang juga ikut terlibat, maka di sini Hao Chen bersama dengan lainnya tak bisa tinggal diam karena Ying merupakan teman mereka, yang setelah itu pun Hao Chen bersama dengan Chai dan juga Wang Yuan bisa mengalahkan binatang beruang. Tetapi kakeknya Ying meningkatkan kekuatannya dengan ia mengeluarkan binatang roh pelindung berupa makhluk burung, yang setelah itu pun Hao Chen bersama lainnya kembali bertarung melawan makhluk burung tersebut, yang pada akhirnya mereka bertiga tetap mampu mengalahkan makhluk burung itu. 好了，怪不得我死，那就怪。 Tetapi kakeknya Ying masih belum menyerah, ia pun mengeluarkan makhluk roh pelindung lainnya yang kali ini merupakan ular raksasa. Dan dalam pertarungan ini juga Hao Chen bersama dengan Chai dan juga Wang Yuan mengeluarkan kekuatan dewa mereka, yaitu Wang Yuan mengeluarkan kekuatan dari dewa roh raksasa, Hao Chen mengeluarkan dewa cahaya, Chai mengeluarkan dewa maut. Seketika pun membuat kakeknya Ying menjadi sangat kaget karena ketiga orang ini memiliki perwakilan kekuatan dewa mereka. Tetapi ketiga kekuatan dewa itu tak menghentikan kakeknya Ying ia tetap maju untuk menyerang mereka bertiga. 天阳三绝，第一绝！你敢把他？你真的逼他进去？ Tetapi sebelum peraduan mereka bertiga terjadi, tiba-tiba saja perwakilan dari istana jiwa yang bernama Shishu sebelumnya datang untuk menghentikan kakeknya Yi yang kakeknya Ying ini bernama Chong Huyu. Yang hal ini pun membuat Chong Huyu tak fokus untuk menghentikan Hao Chen, Chai dan juga Wang Yuan, yang di sana mereka bertiga langsung mencoba untuk menghancurkan pelindung dari kakeknya Ying Tetapi kakeknya Ying langsung menghentikan mereka bertiga dengan memberitahu bahwasanya sekarang Ying merupakan tanggung jawab dirinya karena Ying yang telah pergi ke tempat dari tanah terkutuk. Mendengar hal itu membuat Shishu menjadi sangat marah karena di sini tak disangka Chong Huyu akan benar-benar untuk membawa Ying ke tempat tanah terkutuk. Jadi sebenarnya Shishu kemungkinan besar telah mencegah dari Chong Huyu ini agar tidak membawa Ying ke tanah terkutuk. Tetapi sekarang terlambat, Ying telah pergi ke sana, membuat Shishu menjadi sangat marah dan langsung menghajar Chong Huyu. Kemudian setelah itu kita berpindah ke tempat dari Hanyu dan juga Lin Xin sekarang yang masih di tempatnya Sima Shan. Yang di sini kedatangan dari Hanyu bersama dengan Lin Xin membuat para anggota dari Healing Place merasa penasaran dengan teman-teman yang dibawa oleh Sima Shan, yaitu Hanyu dan juga Lin Xin. Yang di sini pun Hanyu dan juga Lin Xin bertanya kepada Sima Shan bagaimana bisa Sima Shan menjadi pemimpin di tempat Healing Place ini. Sima Shan pun menjelaskan bahwasanya karena peperangan yang terus terjadi di berbagai wilayah membuat tempat ini juga mengalami kerugian. Peperangan besar yang terjadi di berbagai wilayah membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari para pasukan penyerang. Apalagi di tempat dari Healing Place ini jarang sekali adanya tim penyerang karena kebanyakan mereka merupakan tim support dan juga tim pertahanan. Jadi membuat Healing Place ini kesulitan untuk melakukan penyerangan balik kepada pihak musuh. Dan karena Sima Shan memiliki kemampuan bertarung yang lebih hebat dari orang lain di tempat dari Healing Place ini, membuat Sima Shan dinobatkan menjadi pemimpin oleh Kepala Ling dan juga Kepala Roshu untuk membantu pertahanan penyerangan pada kuil Healing Place ini. Mendengar hal itu membuat Lin Xin menjadi sangat iri kepada Sima Shan karena Sima Shan mendapatkan gelar seorang pemimpin begitu sangat mudah, berbeda dirinya yang harus mengikuti kompetisi mati-matian untuk bisa mendapatkan gelar pemimpin ini. Lalu pun Sima Shan bertanya kepada Hanyu dan juga Lin Xin apakah kedatangan mereka berdua ke sini adalah untuk mengajak dirinya untuk bergabung kembali bersama dengan anggota pemburu demon. Hanyu membenarkan hal tersebut. Sekarang
sekarang kapten mereka Hao Chen telah pergi ke wilayah dari Istana Jiwa untuk menjemput Ying yang di sini jika Sima Shan bergabung bersama mereka, maka mereka akan segera pergi menyusul ke tempat dari Hao Chen. Sima Shan menjawab dirinya sudah lama sekali ingin bergabung bersama mereka lagi karena dirinya sudah merasa bosan menetap di Healing Place. Dirinya lebih merasa senang jika ikut bersama dengan Hao Chen dan juga lainnya melakukan pertempuran di garis depan. Tetapi setelah mendengar kabar kalau Sima Shan akan pergi berpisah dengan Healing Place ini, membuat para anggota dari kuil Healing Place lainnya menjadi sangat sedih dan mereka semua langsung memeluk Sima Shan untuk meminta kepada Sima Shan untuk tidak pergi meninggalkan mereka. Situasi ini pun seketika menjadi canggung di antara mereka semua. Kemudian pun kita berpindah kembali ke tempatnya Hao Chen sekarang, yang sekarang kondisinya di Istana Jiwa telah mulai tenang. Yang lalu Hao Chen pun bertanya kepada kakeknya Ying mengenai situasi yang terjadi kepada Ying Kakeknya Ying pun sekarang mau tak mau menceritakan kejadian sebenarnya yang terjadi di tempat Istana Jiwa mereka. Jadi permasalahan ini muncul terhadap mereka bersama dengan Dewa Binatang, yang dimana Sang Dewi Binatang memberikan kekuatan kepada Istana Jiwa mereka dengan dapat mengendalikan para binatang roh sebagai alat bertempur mereka. Tetapi sayangnya hal itu memiliki bayaran berupa kontrak jiwa di antara pengendali dan juga pengguna, yang dimana jika binatang roh mereka mati, maka hal itu akan memberikan serangan balik kepada pengguna mereka. Dan untuk mencegah hal tersebut, para anggota dari Istana Jiwa melakukan sebuah metode pemurnian pada pohon jiwa mereka. Tetapi pada saat mereka melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja pohon jiwa mereka malah mengeluarkan aura kegelapan yang seketika membuat Istana Jiwa mereka mendapatkan kutukan, yang kutukan itu juga terkena oleh anggota mereka, membuat anggota mereka seketika tak terkendali seperti berubah menjadi binatang buas, dan hal ini pun ditakutkan akan dialami oleh seluruh anggota dari Istana Jiwa. Mereka semua telah mencoba untuk mencari cara agar hal ini bisa dihentikan, tetapi mereka tak menemukan cara selain menggunakan Ying untuk menghilangkan kutukan di pohon jiwa mereka, karena Ying sendiri memiliki kekuatan jiwa terpilih, dan Ying sendirilah yang telah mengajukan dirinya untuk mencoba menghilangkan kutukan di pohon jiwa. Jadi Ying telah melakukan metode ini karena keinginannya sendiri. Lalu Hao Chen pun bertanya kepada kakeknya Ying bagaimana cara agar mereka bisa membantu Ying di tempat dari tanah kutukan. Kakeknya Ying menjawab awalnya mereka tak akan bisa untuk menolong Ying tetapi karena di sini Hao Chen dan juga Cheer dan juga Wang Yuan memiliki kekuatan dewa, maka mereka bisa menggunakan hal tersebut, terutama Hao Chen dan juga Cheer yang telah membangkitkan sepenuhnya kekuatan dewi mereka. Dan di sini cara untuk membantu Ying adalah dengan menyalurkan jiwa antara Hao Chen, Cheer dan juga Wang Yuan ke tubuhnya Ying menggunakan rantai jiwa. Yang di sini Hao Chen bersama dengan Cheer dan juga Wang Yuan menerima ide itu untuk membantu Ying Setelah itu pun Hao Chen, Cheer dan juga Wang Yuan terhubungkan jiwa mereka menggunakan rantai jiwa ke tubuhnya Ying yang seketika pun membuat mereka bertiga berpindah tempat ke dunia kutukannya Ying Setelah mereka sampai di tempat dari dunia terkutuk, mereka bertiga pun langsung mencari keberadaan Ying tetapi di tengah perjalanan mereka bertiga malah bertemu dengan Sima Shan dan juga Hanyu. Seketika membuat mereka menjadi kaget kenapa Hanyu dan juga Sima Shan berada di tempat ini. Hanyu bersama Sima Shan menjelaskan bahwasanya mereka bisa pergi ke sini karena rantai jiwa yang tiba-tiba saja membawa mereka. Hal ini pun menjadi masuk akal karena Hao Chen bersama teman-temannya memang telah terhubung jiwa mereka. Jadi jika Hao Chen dibawa masuk ke jiwanya Ying maka di sini Hanyu dan juga Lin Xin bisa ikut bersama dengan Hao Chen memasuki jiwanya Ying Tak lama kemudian adanya sebuah cahaya kegelapan yang menuju ke atas langit. Hal ini pun telah disadari oleh Hao Chen, kemungkinan besar cahaya itu berasal dari Ying Hanyu dan juga Lin Xin tak mengetahui apa yang terjadi kepada dengan Ying tetapi Hao Chen meminta kepada mereka berdua untuk membantu Ying terlebih dahulu, maka nantinya Hao Chen akan menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka berdua. Tetapi setelah mereka sampai ke tempatnya Ying berada, ternyata Ying sekarang tak berada dalam bahaya. Ia justru dapat mengalahkan para binatang jiwa yang sekarang mengincar Ying untuk
melakukan pengorbanan jiwa. Tetapi semua binatang roh tersebut dapat dikalahkan oleh Ying-Er dengan binatang rohnya Ying-Er yang seperti seekor harimau. Hal ini pun seketika membuat Hao Chen bersama dengan lainnya menjadi sangat kaget dengan perkembangan kekuatan Ying-Er. Dan di sini mereka bisa melihat kalau para binatang rohlah yang sekarang dalam bahaya ketimbang Ying-Er. Tetapi tak lama kemudian adanya sosok raksasa yang memiliki kekuatan yang lebih besar datang ke tempat mereka dengan kondisi marah kepada Ying-Er. Dan hal inilah yang membuat Hao Chen bersama lainnya sadar kalau sekarang merupakan peran mereka untuk menyelamatkan Ying-Er. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode 138 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!